Anda kembali di Berita Utama bersama saya Sri Gunawan. Iran mengumumkan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Mojtaba adalah putra mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang terbunuh dalam serangan Israel Amerika Serikat. Pengumuman ini menunjukkan Iran tak tunduk pada kemauan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump sendiri menyatakan menolak penunjukan Mojtaba. Trump bahkan menggertak dan menyatakan Mojtaba tidak akan bertahan lama. Sementara itu saudara, langit Teheran memerah. Amerika Serikat dan Israel menyerang depot penyimpanan minyak dan fasilitas kilang di ibu kota Iran itu. Kebakaran besar terjadi, kobaran api membara membuat langit Teheran berubah warna. Israel pun mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Israel menyerang kilang dan fasilitas penyimpanan minyak di Teheran, Iran pada Sabtu malam. Israel menyebut serangan ini jadi langkah tambahan memperparah kerusakan infrastruktur rezim Iran. Kementerian Perminyakan menyatakan pesawat tempur Israel menyerang 3 depot minyak di daerah Kohak, Shahram, dan Karaj. Rekaman saksi mata yang dirilis pada hari Minggu waktu setempat menunjukkan kobaran api besar yang membakar depot bahan bakar Aqda Sheh di ibu kota Iran. Kantor berita lokal mengutip Kementerian Perminyakan Iran yang mengatakan bahwa depot bahan bakar terkena serangan di 3 wilayah. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran semakin sengit. Aksi saling serang ketiga negara meluas di Timur Tengah. Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika yang berada di Timur Tengah, sementara Amerika Serikat Israel menyerang sejumlah titik strategis di jantung Iran. Asap mengepul dari sebuah gedung di Dubai, Uni Emirat Arab. Diduga gedung ini terkena serangan balasan dari Iran. Media di Dubai juga menyebut adanya puing-puing dari senjata yang berhasil dicegat di udara jatuh dan mengenai sebuah kendaraan di wilayah Al-Barsha. Otoritas Dubai menyatakan seorang pria tewas setelah kendaraannya tertimpa puing-puing dari senjata yang berhasil dicegat di udara. Jumat lalu, 2 drone menyerang infrastruktur energi dan fasilitas kontraktor Amerika Serikat di Basrah, Irak. Serangan ini memicu kebakaran di fasilitas yang terkait dengan perusahaan jasa energi Amerika Serikat. Serangan ini terjadi di tengah serangkaian insiden drone dan rudal di seluruh Irak, termasuk serangan terhadap ladang minyak dan kargo Bandara Internasional Basrah. Di lain pihak, drone Israel menyerang kawasan wisata pinggir pantai distrik Rausheh di kota Beirut, Lebanon pada Minggu pagi. Serangan ini menghantam sejumlah bangunan komersial, salah satunya sebuah hotel. Israel berdalih serangan ke Lebanon ini menargetkan komandan kunci dari Garda Revolusi Iran yang beroperasi di Beirut, Lebanon. كنا نايمين وطلع دبداوية حسيناها عنا بالأوضة يعني صراحة. العالم كلها على بعضها بتعرف تلبت شوية تعمل العالم. منيح فتحوا لنا المخرج اللي لازم ننزل منه ونزلنا كلنا. Militer Israel juga menyerang kota Tir di Lebanon Selatan. 3 bangunan utama rata dengan tanah, termasuk pusat kedokteran gigi dan kosmetik di kota itu. Militer Israel menyatakan infrastruktur militer Hizbullah jadi target karena diduga kembali membangun kekuatan di wilayah tersebut. Sementara di wilayah Israel, rentetan rudal Iran terus menyasar kota Tel Aviv. Sistem pertahanan udara Israel mencegat beberapa rudal. Suara keras dan kilatan cahaya terlihat di langit Tel Aviv saat rentetan rudal diblokir.
Intelijen Amerika Serikat menyebut Iran masih mampu mengakses cadangan uranium untuk senjata nuklir. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan opsi pengerahan pasukan darat masih terbuka untuk mengamankan material nuklir tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat berbicara kepada wartawan di atas Air Force One, saudara, pada Sabtu lalu mengatakan opsi pengerahan pasukan darat masih terbuka untuk mengamankan material nuklir tersebut. Meski tidak akan melakukannya sekarang, Trump menambahkan bahwa pertahanan Iran perlu dilemahkan terlebih dahulu sebelum langkah mengirim pasukan darat dipertimbangkan. What are the circumstances where you'd send in ground troops? How are you thinking about that? I don't even want to talk about it now. I mean, it's. I don't think it's an appropriate question. You know, I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Don't you need ground troops to secure the enriched uranium at the nuclear sites? We're going to find out about that. We haven't talked about it, but it was a total obliteration. They haven't been able to get to it. And at some point, maybe we will. You know, that would be a great thing. But right now, we're just decimating them. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan tidak ingin bernegosiasi lagi dengan Amerika Serikat. Araghchi bilang Iran 2 kali bernegosiasi dengan Amerika, namun di tengah negosiasi, Amerika dan Israel selalu menyerang Iran. Diplomat Iran ini juga menyatakan Iran lebih siap menghadapi perang kali ini dibandingkan serangan pertama pada Juni tahun lalu. Iran bahkan siap menghadapi berbagai kemungkinan lain termasuk serangan darat Amerika. We don't see any reason why we should negotiate with the US when we negotiated with them twice and every time they attacked us at the middle of negotiations. So there is no request for a ceasefire by us and there is no request for the negotiation with the US from us. We have never sent any messages to them. So you can see the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons. And we are prepared for any other eventuality, even a ground invasion. Di tengah perang yang semakin sengit, televisi nasional Iran mengumumkan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei yang terbunuh dalam serangan gabungan Amerika Serikat Israel. Mojtaba Khamenei, putra kedua mendiang Ayatollah Ali Khamenei, dipilih Majelis Pakar Iran yang berjumlah 88 ulama senior sebagai pemimpin tertinggi yang baru untuk negara tersebut. Ia akan menjabat sebagai panglima tertinggi militer dan garda revolusi paramiliter yang berpengaruh. Sebelum Mojtaba terpilih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak takut dengan siapapun pemimpin yang terpilih di Iran. Trump memastikan pemimpin baru Iran tidak akan bertahan lama tanpa persetujuan Amerika Serikat. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. If you look at what happened, they had missiles aimed at all of these other countries, Qatar, Saudi Arabia, UAE, many others. That weren't really involved very much, and they had missiles aimed. Well, they were aimed there long before this ever started. They were going after the entire Middle East, and then we came along. We blew up their party. Iran baru saja mengumumkan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Penunjukan ini mendapat penolakan keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump bahkan menggertak dan menyatakan Mojtaba tidak akan bertahan lama. Ini tentunya semakin memperuncing konflik di Timur Tengah.
Yang jadi pertanyaan saudara, sampai kapan perang akan terus berlangsung? Karena konflik ini bukan hanya soal kawasan Timur Tengah, tapi juga bisa berdampak pada ekonomi dan stabilitas global. Tetap bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi terganggu dengan suara knalpot motor seorang pria di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau menganiaya